Shalom. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, baik pun yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Mari saudaraku, kita mau siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa pada saat pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat pagi hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami tahu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau memuji-muji Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau belajar mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Saudaraku, mari kita mau bangkit berdiri. Ya, jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena Tuhan yang akan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun
di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara ingin diberkati Tuhan? Mari saudaraku, kasih setianya Tuhan itu sungguh nyata di dalam setiap hidup saudara dan saya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
tidak pernah terbatas, saudara. Kadang kita berkata, itu tidak mungkin Tuhan. Tapi bagi Tuhan itu sangat-sangat mungkin, saudara. Hari-hari ini, apa yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini, percayalah bahwa mujizat itu masih ada. Kalau orang lain menerima mujizat, yakinlah kita pun pasti mendapatkan mujizat itu. Haleluya, Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Aku percaya, mujizat itu nyata. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih atas pagi hari ini, pagi yang indah, yang cerah. Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. Biarlah kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu Tuhan, ketika kami tidak berdaya, ketika kami menyerahkan kehidupan kami, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami. Nyatakanlah Bapa apa yang Engkau ingin sampaikan kepada anak-anak-Mu. Berkaryalah seperti apa yang Engkau mau. Biarlah kami mencapai sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan rupa-Mu. Kasih dan kuasa bisa kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami percaya ada Yesus dalam hidup kami. Roh Kudus, berkaryalah seperti apa yang Engkau kehendaki, Engkau rindukan. Lembutkan setiap hati kami, bajak setiap hati kami, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, itu benar-benar menjadi tanah yang subur. Kami mau berubah, kami mau mengejar keserupaan dengan Allah. Biarlah semua yang kami lakukan itu untuk kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami tolak segala kantuk, kami tolak segala hal-hal yang mengganggu konsentrasi kami. Biarlah hanya Roh Kudus yang berkuasa dalam waktu ke depan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom.
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, shalom jemaat yang ada di online ya. Kita kembali bertemu pada hari Minggu ini. Ini hari yang cerah, luar biasa, puji Tuhan. Kita semuanya diselamatkan, tidak ada yang kena ya angin badai La Nina ya. Kita semuanya diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Ya, hari ini saya akan bagikan tentang gambar diri. Ya, untuk para pemuda jangan merasa sudah dengar jadi nggak mau dengerin lagi. Ya, ini gambar diri ini akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, apa itu arti gambar diri? Ya, kita baca dulu di Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya apa? Di dalam gambar diri ini, arti gambar diri ini ada dua hal yang penting. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, artinya adalah self-image, yaitu apa? Bagaimana kita memandang diri kita. Bagaimana pendapat diri kita terhadap pribadi kita sendiri, ya? Siapakah aku sekarang ini, ya? Kemudian yang kedua adalah self esteem, yaitu who I will be. Artinya apa? Yang ke depan aku akan menjadi seperti apa? Esteem itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah keberhargaan. Jadi apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan, yang nanti ke depan aku mau jadi begini. Ini menjadi suatu kesatuan yang utuh dan ini tidak bisa dipisahkan dan sangat penting dalam hidup kita. Ya. Nah, inilah yang membedakan kita dari hewan. Ya, manusia dan hewan inilah bedanya. Ketika manusia kita bisa berpikir siapa kita sekarang ini, bagaimana kita akan menjadi seorang yang seperti apa. Tetapi hewan enggak, ya. Siapa yang punya peliharaan? Ada nggak yang di sini nih banyak kucing ya? Kalau kucing, apakah dia akan mikir, wah besok aku jadi apa? Mau jadi pilot, jadi apa? Nggak bisa. Kucing ya sehari-hari hanya makan, minum, ngeong, beol, tidur, makan minum lagi. Tetapi manusia berbeda. Manusia berpikir bagaimana dirinya sekarang dan bagaimana yang akan datang. Ya. Nah, kesalahan dalam memandang diri kita sendiri itu akan sangat berpengaruh. Berpengaruh terhadap apa? Pergaulan kita. Coba kalau orang-orang yang merasa minder, merasa dirinya nggak pintar, dia akan bergaul dengan orang-orang yang ya aku barunya sama ini aja lah, itu orang terpandang, orang kaya, orang terkenal, aku nggak mau bergaul sama mereka, nanti aku nggak diterima. Aku akan milih dengan orang-orang yang ini kira-kira nih orang ini bisa terima saya. Itu pergaulan. Nah, dari situ juga akan mempengaruhi kepada pendidikan. Ya, kalau orang yang minder dia mau nggak usah masuk kuliah tinggi-tinggi, nggak perlu. Banyak pandangan masyarakat ya, kalau wanita nggak usah sekolah tinggi-tinggi, cukuplah SMA. Habis itu tuh masuk dapur. Ya, kemudian berpengaruh juga terhadap keluarga. Nanti waktu menikah, ketika dia memandang dirinya siapa, itu akan berpengaruh juga waktu dalam pernikahan, dalam hubungan komunikasi antara suami dan istri. Ya, dia tidak akan memilih orang yang mungkin levelnya jauh. Kadang-kadang bisa terjadi seseorang menikah misalnya lulusan SMP, tapi dia menikah dengan orang yang lulusan S1. Tetapi dalam kehidupan rumah tangganya itu akan banyak sekali masalah. Bagaimana dia memandang dirinya ketika dia merasa aku cuma lulusan ini, aku pasti pendapat
mereka itu nggak diterima sama kamu. Itu akan berpengaruh, ya. Kemudian karir, dalam seseorang menempuh karir, ketika dia merasa minder, dia bermasalah dengan gambar dirinya, dia tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, kalau tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, itu akan sangat berpengaruh menjadi dalam karir. Dia belum tentu akan mencapai pada puncaknya, misalnya general manager, pimpinan perusahaan, belum tentu bisa. Maka ketika gambar diri ini itu akan sangat berpengaruh dalam seluruh kehidupan kita. Nah, kita akan lihat beberapa tokoh Alkitab, ya. Di sini kita akan belajar Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri. Tetapi mengapa Yudas Iskariot akhirnya berkhianat, menjual Yesus hanya dengan uang, ya? Nah, mengapa seperti itu? Ini bukanlah perjalanan yang begitu saja tergoda terus langsung dia berkhianat. Enggak. Meskipun Yudas itu hidup bersama dengan Yesus 3,5 tahun, tapi dalam perjalanannya ini dia benar-benar ikuti Yesus, ngikutin ajarannya. Tetapi apa yang terjadi dalam Yudas? Dalam perjalanan Yudas, meskipun dia ikut Yesus, dia ikutin ajaran Yesus, tapi pandangan terhadap keberhargaannya itu bukan terhadap Yesus. Ingat, dalam 12 rasul ini, waktu sebelum Yesus bangkit, pandangan murid-murid ini seperti bangsa Yahudi terhadap Yesus, bahwa Yesus akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Jadi mereka memikirkan bahwa Yesus itu akan menjadi raja, dan mereka merasa bahwa 12 rasul ini akan menjadi pejabat-pejabat tingginya. Ya, kita lihat Ibu Yohanes, Yakobus, bukankah dia meminta kepada Yesus, Yesus, kalau engkau sudah jadi raja, biarlah anak-anakku duduk di sebelah kanan dan kirimu. Juga waktu perjamuan terakhir, setelah perjamuan mereka masih meributkan siapa yang mau duduk di tempat yang tinggi. Ya, nah, di sini kita lihat Yudas dan murid-muridnya itu punya keberhargaan, punya tujuan. Nanti dia akan menjadi apa? Dia merasa mereka akan menjadi pejabat tinggi yang dicari, ya. Nah, tetapi Yudas berbeda dengan 12 murid yang lain. Dia lebih berfokus kepada uang. Kita lihat bagaimana Yudas waktu Maria dari Betania mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Bukankah dia ngomong, wah sayang uang itu, coba kalau dijual bisa buat orang miskin. Padahal pemikirannya bukan seperti itu. Fokusnya uang. Maka ketika dalam perjalanan Yudas bersama dengan Yesus, dia melihat terus bagaimana dia bisa mendapatkan uang itu. Ya, dia lihat, oh ini kesempatan sekali. Orang Farisi sangat ingin menangkap Yesus, tetapi mereka tidak berani karena pengikut Yesus sangat banyak. Maka dia selalu mengincar, kapan ya aku bisa nangkap Yesus tanpa meributkan massa. Yudas melihat kesempatan untuk mendapatkan uang. Jadi keberhargaan yang Yudas cari adalah uang dan jabatan. Maka dia begitu lihat ini, wah ini kesempatan, maka dia bergerak untuk membayar, menjual Yesus kepada orang-orang Farisi ini. Ya, inilah ketika kita gambar diri kita, keberhargaan kita itu salah meletakkannya, akan berpengaruh pada seluruh hidup kita. Kita tahu Yudas pun akhirnya menyesal. Ketika Yesus akhirnya ditangkap, dihina, didera, disalibkan, Yudas pun menyesal sekali.
Jadi Yudas pun di dalam hatinya ada, dia mengasihi Yesus, ada. Tetapi karena tujuannya berbeda, dia menjadi salah langkah. Kita pun orang-orang Kristen, kita pun banyak, kita beribadah rutin, komsel rutin, kita rajin. Fokusnya sama siapa? Tujuannya apa? Benar nggak? Yudas itu 3,5 tahun hidup bersama Yesus tuh, makan tidur bareng. Toh akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Ya, maka kita perlu sekali belajar tentang gambar diri. Kemudian kita belajar tentang Paulus, ya. Dulu namanya Saulus. Saulus ini adalah orang yang sangat cerdas, orang yang sangat pintar. Dia menjadi kebanggaan adalah dia belajar Taurat pada Gamaliel. Artinya ini ibarat universitas yang terkenal. Jadi ada suatu kebanggaan. Dia sangat pandai, dia sangat ahli. Maka ketika ada paham baru tentang Kristen ini, pengikut Yesus, dia nggak terima. Ini nggak benar. Maka dia berusaha mengejar orang Kristen, dia menonjol dibandingkan yang lain. Dia pengen apa? Menunjukkan, ini loh, Saulus berani nih. Dia minta surat kepada ahli Taurat, dia kejar, dia aniaya, dia pergi kemanapun juga untuk membunuh dan menganiaya orang Kristen. Ketika dia melihat bahwa paham dia benar, dia mengejar keberhargaannya di mana? Dia dipandang orang, dilihat orang bahwa dia orang yang pandai dan luar biasa, dia terpandang, terhormat. Ketika itu yang menjadi harga dirinya, dia melakukan, menghabiskan waktunya, memberikan semua tenaganya untuk mengejar orang Kristen. Tetapi ketika Yesus sudah menjamah dia 3 hari, kemudian dia langsung dalam 3 hari itu dia dibuat buta, dia dibuat duduk diam, dia belajar dari situ. Tetapi memang karena Saulus ini orang yang sangat-sangat cerdas, maka dia dapat menggali semuanya untuk kita. Ya, ketika dia berubah, ketika dia merasa bahwa ternyata dia pandangannya salah, dia meletakkan fokus hidupnya salah, barulah dia menangkap kebenaran yang sebenarnya, yaitu Yesus. Apa yang terjadi ketika dia berubah? Di dalam Galatia 2 ayat 20a, Galatia 2:20a, dia berkata bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Keberhargaan dia diletakkan kepada Yesus, kepada Kristus. Maka seluruh hidupnya dia tetap bekerja, dia mendirikan tenda, menyewakan tenda, tetapi dia bekerja semuanya untuk Tuhan. Dia lakukan semuanya untuk Tuhan. Pikirannya, tenaganya, waktunya, hidup seluruh hidupnya diberikan untuk Tuhan. Hasilnya kita mempelajari berbagai kitab galian orang yang luar biasa cerdasnya ini. Ya, galian-galian yang diberikan oleh Roh Kudus melalui dirinya. Kita baca kitab-kitab yang banyak luar biasa dari Paulus, ya. Nah, maka sangat penting kita belajar tentang gambar diri. Di sini kita akan melihat ada 4 sumber pendapat tentang diri kita, ya. Kita baca di 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dari ayat ini kita lihat ada 4 sumber pendapat tentang diri kita. Pertama, orang lain yang dekat dengan kita. Coba, siapa yang dekat dengan kita?
Misalnya pasangan hidup, ya mungkin yang pemuda ya pacar, ya. Kemudian orang tua kita memandang kita bagaimana. Kemudian saudara, sahabat, teman, ya. Ada suatu kesaksian, ada seorang anak, sekarang dia sudah dewasa dan dia sudah menikah, anak-anaknya pun sudah kerja. Tetapi ketika dia waktu kecil, dia pandangan mamahnya terhadap anak itu tuh sangat parah. Jadi mamanya itu penuh dengan luka karena suaminya selingkuh, main judi, mabuk-mabukan, nggak pernah memperhatikan istri dan anaknya. Mamanya itu terluka. Nah, dengan keterlukaannya ini akhirnya keluarlah perkataan-perkataan yang tidak enak. Nah, anak kecil ini waktu dia masih 3 SD, dia itu mau ibaratnya mau ikut lomba atau mau ikut nari lah, mau tampil. Nah, dia tuh belajar make up sendiri tuh. Ketika dia make up sendiri, dia nunjukin kepada mama, lihat nih aku nih. Mamanya ngomong apa? Kamu kayak monyet. Dan itu perkataan satu itu saja, itu membekas sampai dia tua. Itu membuat gambar dirinya itu sangat-sangat terluka, membuat dia merasa bahwa dirinya itu bukan apa-apa, aku tidak berguna, aku tidak bermanfaat. Itu terbawa sampai dia dewasa, ya, sampai dia menikah, sampai dia punya anak. Dan akhirnya karena dia penuh dengan luka, dia pun melukai anak-anaknya kembali, ya. Kemudian kedua, di dalam dikatakan di sini oleh suatu pengadilan manusia. Artinya adat istiadat atau nilai-nilai yang dibangun dalam masyarakat, ya. Ini akan sangat berpengaruh terhadap gambar diri kita. Contohnya, ini yang contoh yang menonjol sekali. Ada beberapa negara yang memandang bahwa wanita itu lebih berharga, lebih penting daripada pria. Contoh, suku Musua dari China. Ini yang berkuasa adalah wanita, yang bekerja wanita, yang berperang wanita, semua pimpinan itu wanita. Dan wanita bebas, dia mau tidur dengan siapapun pria, dia bebas. Dan pria justru yang ganti popok, yang mandiin bayi, ini semua dilakukan oleh pria. Wanita yang bekerja, wanita yang menguasai segalanya. Itu di suku Musua di China. Suku Akar Afrika juga sama saja. Mereka yang memimpin. Kemudian yang lebih parah lagi, ada suku Virgin. Virgin ini benar-benar tidak menerima gen pria. Jadi semua wanita dan semua lesbian, ya. Nah, bagaimana kita memandang diri kita itu sangat berpengaruh dari adat istiadat. Contoh, Bali dulu waktu zaman dahulu, Bali itu yang bekerja wanita, yang jadi kuli bangunan wanita. Tetapi lihat ketika budaya dari luar itu datang ke Bali, banyak hotel dibangun di Bali dari orang Jawa, dari orang mana membangun di situ. Mulailah budaya itu berganti. Yang sekarang pria yang lebih banyak bekerja di sana, ya. Kemudian di sini dikatakan malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Artinya kita juga punya pendapat terhadap diri kita sendiri. Seperti tadi saya dari awal sudah katakan, saya memandang diri saya siapa. Misal, oh saya Lisna, ya, saya anak putri nomor 3, ya, saya sekolah di sini, ya, saya sedang-sedang saja lah, ya, pandai yang enggak, bodoh yang enggak, biasa aja. Nah, bagaimana saya memandang diri saya, itu akan berpengaruh terhadap pergaulan saya, akan terhadap apa? Dalam saya bekerja, dalam saya berkomunikasi, berhubungan sosial dengan orang, itu akan sangat berpengaruh, ya. Kemudian yang terakhir dikatakan di sini, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Artinya ada pendapat dari Tuhan terhadap diri kita. Apa kata Tuhan terhadap diri kita, ya. Nah, yang terjadi di dunia
pendidikan dan pola hubungan sosial itu bisa menyebabkan gambar diri kita rusak. Tapi mengapa gambar diri itu kita rusak? Kita manusia mempunyai 3 kebutuhan dasar, yaitu rasa dikasihi atau dimiliki. Rasa dikasihi, ketika kita merasa dikasihi, kita menjadi orang yang merasa berharga dan berguna. Tetapi kita lihat, kayak saya dari keluarga yang tidak ada kasih. Orang tua saya sibuk bekerja, dan orang keturunan saya orang Tionghoa kalau mendidik anak itu punya pandangan bahwa kalau kamu didik anak, kalau kamu sayang sama anak, jangan tunjukkan kasih sayangmu. Itu sudah jadi pedomannya orang tua saya, sehingga saya nggak mendapatkan kasih, nggak pernah disentuh, jarang sekali disentuh, dipeluk, dicium, disayang. Oh, itu sangat jauh dari kehidupan saya. Ketika saya nggak merasa dikasihi, saya menjadi orang yang minder, orang yang memandang saya, wah aku tuh nggak bisa lah, suruh ini nggak bisa lah, minder saya, ya. Maka kita perlu banyak ya bersaat teduh. Ketika engkau tidak mempunyai siapapun dalam duniamu, ada orang-orang yang begitu Tuhan izinkan untuk dia sendirian. Datanglah kepada Tuhan. Waktu datang kepada Tuhan buat apa? Merasakan kasih Tuhan. Jadi waktu saat teduh kita merasa kita membangun diri kita untuk merasa bahwa Tuhan Kau mengasihi aku, membayangkan bahwa Bapa mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Itu sangat memulihkan. Berapapun umurmu, karena gambar diri tidak bicara itu tuh anak muda. Orang sampai gede pun, seperti tadi saya kesaksian, orang ini sampai dewasa punya anak dan anaknya sampai sudah kerja, dia udah tua, dia tetap gambar dirinya rusak. Ya, jadi rasa dikasih ini adalah kebutuhan kita sebagai manusia, sebagai yang pokok. Ya, kemudian ada kedua, rasa bermanfaat. Kalau kita merasa bahwa kita bisa bermanfaat buat orang lain, kita merasa berharga, kita merasa berguna. Ini adalah kebutuhan dasar kita. Ya, nah di dalam rasa bermanfaat ini ada 2 hal. Satu, kalau kita merasa terlalu tinggi, kita menjadi over percaya diri, kita bisa jatuh dalam kesombongan. Ya, tetapi kalau kita rendah, merasa nggak bisa apa-apa, ini kita juga minder. Minder dan sombong sama-sama dosanya. Jangan dikira kalau minder nggak dosa. Dosa. Kenapa minder dosa? Karena waktu kita minder, kita berarti fokusnya pada kemampuan diri kita yang rendah. Kita tidak melihat kemampuan Tuhan dalam diri kita. Fokusnya adalah diri kita. Maka fokus kepada diri kita dosa. Ya, kalau sombong, kita malah nggak percaya sama kuasa Tuhan. Aku bisa lakukan, nggak perlu berdoa, bisa sendiri. Sombong. Ya. Kemudian ketiga yaitu rasa berharga. Harga diri yang salah, rasa berharga yang salah. Iblis itu berperan penting di sini. Dia selalu berusaha menghancurkan harga diri kita. Supaya apa? Kita tidak mencari Tuhan. Ya. Iblis menaruh harga diri saya, rumusnya adalah penampilan saya dan apa kata orang. Maka terbentuklah keberhargaan yang merusak gambar diri. Contohnya, ya, ini keberhargaan yang salah. Perbuatan baik. Kenapa perbuatan baik menjadi keberhargaan yang salah?
Berbuat baik itu tidak salah, tetapi ketika perbuatan baik itu menjadi keberhargaan untuk engkau yang dimuliakan, untuk kau dapat pujian, untuk kau dilihat orang bahwa kau baik, itu salah. Kemudian kecantikan. Kalau aku cantik, kalau aku tampil ganteng, aku tampil luar biasa. Nah, itu menjadi keberhargaan kita. Ini akan merusak, ya. Kita akan tidak percaya diri. Misalnya, saya kalau menaruh kecantikan sebagai keberhargaan saya nggak mau naik panggung kalau saya belum make up, kalau saya belum tampil cantik, saya nggak mau. Dan ini dalam kehidupan di dunia sangat banyak. Contohnya, saya nggak mau, saya harus punya tas yang brandnya sesuatu. Kalau brandnya nggak terkenal, saya nggak mau. Nanti penampilanku rusak. Jadi fokusnya pada penampilan. Ketika penampilan itu dipuji orang, dia baru merasa berharga. Kalau nggak dipuji, dia nggak merasa berharga. Ya. Kemudian kepandaian atau pendidikan. Kalau aku nggak statusku udah S1, S2, wah, aku nanti nggak dipandang orang. Itu menjadi fokus kita. Maka ketika orang seperti ini, mati-matian dia akan memberikan seluruh waktunya, seluruh hidupnya untuk ngejar kepada gelar. Ya. Kemudian untuk anak muda nih, follower medsos, wah, kalau udah unfollow marah dan kurang ajar. Kenapa unfollow aku ya? Kenapa sih aku? Nah, itu kan jelas sudah keberadaannya yang keliru. Kemudian pacaran, kalau masih sendiri merasa nggak berharga. Ada yang ketawa, ada yang malu ketika belum punya pacar. Ini menjadi keberhargaannya, ya, itu keliru. Kita berharga bukan karena kita punya pacar atau tidak. Kemudian pelayanan atau kerohanian, kita pengen dipandang kita rohani, itu juga keliru. Ya. Kemudian kita, wah, aku sudah pelayanan ini, kita menjadi sombong. Kita merasa, wah, aku siapa nih aku? Kalau suatu saat diadakan kegiatan nggak ditunjuk jadi ketua, marah. Kamu nggak tahu aku siapa ya? Kalau kamu nggak tahu apalagi aku, ya kan? Oke. Kemudian pujian. Pujian menjadi suatu keberhargaannya. Dia akan mengejar berbuat segala sesuatu untuk dapat pujian. Pujian pun kadang-kadang pengennya diatur. Kau cuma ngomong aku baik toh, bukankah aku? Ya, pujian menjadi suatu keberhargaannya. Kemudian nih merek HP, atau artinya bukan HP saja ya, tapi brand, baju, tas, sepatu, mobil. Kemudian tadi sudah pekerjaan, karir, prestasi. Orang tua malu ketika dilahirkan di suatu keluarga yang mungkin tidak terpandang. Ini adalah keberhargaan yang salah. Nah, kalau begitu keberhargaan yang benar itu yang bagaimana? Bukankah kita bekerja mengejar karir itu salah? Tidak salah. Ketika kita bekerja dengan benar, kita sebagai murid kita belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin, itu nggak salah. Tetapi kalau itu menjadi fokus kita, menjadi keberhargaan kita, menjadi tujuan hidup kita, itu yang salah. Ya. Bagaimana keberhargaan yang benar? Keberhargaan yang benar adalah keberhargaan yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Kalau keberhargaan yang salah tadi, ya, di sini ini tidak kekal. Dia hanya sementara. Coba bayangkan misalnya kita berharga karena kekayaan kita. Kita lihat terjadi misalnya seperti di Palu. Di Palu itu gempa bumi dan tsunami yang luar biasa. Kita bangga dengan rumah kita bangga dengan mobil kita. Di Palu itu kayak di mixer. Rumah di sini jaraknya jauh dengan terminal 2 kilo. Bisa tahu kok ada di sebelah terminal. Rumah kita di mana? Ada yang ambles masuk ke dalam tanah.
tidak kekal. Maka ketika kita meletakkan keberhargaan di tempat ini, kita akan gampang jatuh. Kita menjadi down, menjadi putus asa karena tidak kekal. Tetapi firman Tuhan itu kekal. Itu tidak pernah lekang karena waktu. Apa yang membuat kita berharga? Firman Tuhan apa? Yaitu Yesaya 43 ayat 4a. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dalam King James Version-nya ya, since thou was precious in my sight, thou has been honorable and I have loved thee. Was precious itu artinya sangat berharga. Tapi yang luar biasa Tuhan tuh, was itu artinya sampah, artinya limbah. Tetapi begitu disatukan dengan precious, artinya menjadi sangat berharga. Artinya apa? Kita yang sampah, kita yang seharusnya dibuang, kita yang harusnya masuk neraka, tetapi dijadikan satu, kita menjadi sangat berharga di hadapan mata Tuhan. Kemudian has been honorable. Has been itu adalah masa yang lampau. Artinya kita tuh nggak usah berubah jadi apapun. Kita nggak usah dirubah. Kita harus pakai tas yang brand, kita harus pakai sepatu yang brand, kita harus pakai jas yang bermerek untuk kita menjadi mulia. Itu nggak perlu. Karena Yesus menerima kita padanya. Ya. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Betapa berharganya kita. Bukan kita harus berbuat baik dulu, bukan kita harus punya jenjang dulu, bukan kita harus punya kekayaan dulu untuk Yesus mati buat kita. Yesus mati ketika kita berdosa. Ya. Seperti misalnya, ya, Yesus tuh mau mati, artinya kita tuh sangat berharga loh. Ya. Ketika misalnya suami saya mau mati buat saya, mengorbankan kehidupannya seluruhnya untuk saya, memberikan waktunya, memberikan hidupnya untuk saya akan merasakan apa? Saya akan merasakan berharga. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau ada seseorang yang mau mati buat dirimu, ada seseorang yang mengorbankan seluruh kehidupannya buat engkau, kita merasa berharga. Tetapi Yesus menghargai kita. Dia tidak memandang kita sebagai apapun. Meskipun kita itu sampah, kita itu berdosa, menyakiti Tuhan berkali-kali, tapi Dia tetap mau mati. Itu sudah cukup. Tidak perlu kita menjadi apapun. Bukan dengan tidak mau menjadi apapun terus kita menjadi malas, nggak usah bekerja, berdoa saja. Tidak. Tetap kita menggali semua apa yang dalam diri kita, tetapi semuanya untuk Tuhan. Ya. Kemudian, nah, tetapi apakah ketika kita gambar diri kita benar, apakah itu artinya kita menjadi percaya diri? Itu kita mencapai gambar diri yang benar. Dengan kita sudah percaya diri, kita bisa berprestasi, terus kita mempunyai gambar diri yang benar? Tidak. Apakah kita waktu berbuat baik, terus kita mempunyai gambar diri yang benar? Tidak. Tidak selesai sampai di sini. Ya. Maka untuk kita mempelajari mengerti gambar diri yang sebenarnya, kita akan belajar dari latar belakang terjadinya waktu Adam diciptakan. Waktu pertama kali gambar diri itu rusak. Kita baca dari Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dalam bahasa Ibrani itu selem. Selem itu artinya adalah pikiran, perasaan, kehendak Allah diletakkan, diciptakan dalam diri kita manusia. Maka kita mempunyai bahan-bahannya Allah. Pikiran, perasaan, kehendak itu ada dalam diri kita. Ya. Kemudian dikatakan rupa kita. Rupa di sini dalam bahasa Ibrani dan demut. Demut itu bicara tentang kemiripan. Kemiripan itu artinya adalah keserupaan. Sekarang saya dengan anak saya Kevin misalnya, apakah Kevin itu mirip dengan saya berapa persen? Jadi ada kualitas kemiripan Kevin dengan saya. Nah, bagaimana keserupaan kita, kemiripan kita dengan Allah? Ini bicara tentang kualitas. Nah, selem Tuhan memberikan bahannya, pikiran, perasaan, kehendak dalam diri kita. Tetapi ini bukan sempurna, hanya semuanya baik adanya. Untuk mencapai kepada keserupaan dan kualitas Allah, kita yang harus mengerjakannya bersama dengan Roh Kudus. Nah, tetapi yang terjadi, apa yang terjadi? Kita tahu bahwa di dalam Taman Firdaus itu ada pohon pengetahuan, ada pohon kehidupan, dan di dalam Alkitab itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan dengan menggunakan pohon, buah, ada buah-buah roh. Jadi kalau saya lihat, Tuhan itu menginginkan Adam taat kepadanya untuk tidak makan buah pengetahuan, tetapi makan buah kehidupan. Nah, dalam perjalanannya ini dalam Taman Firdaus ada bergaul karib dengan Allah, belajar. Mungkin ada pohon damai sejahtera, mungkin ada pohon sukacita, ada pengendalian diri, ya, ada berbagai pohon yang Tuhan ingin manusia itu satu persatu mempelajarinya sampai pada pohon kehidupan. Ya. Nah, maka ketika Adam diciptakan tidak statis, tidak tetapi progresif atau harus berkembang, ya. Manusia itu sebenarnya Allah itu sangat maha adil. Dia menciptakan manusia mempunyai kemampuan untuk menang dari dosa, tetapi juga ada kemungkinan untuk manusia itu gagal. Karena apa? Kehendak bebas. Jadi bukan karena Tuhan yang gagal menciptakan manusia, tetapi ketika diciptakan ini manusia itu punya kehendak bebas. Bagaimana dia mau memilih, mau tetap ikut Tuhan atau tidak? Tuhan ingin sekali kita manusia mencintai Allah dari dalam hati kita. Itu tujuan Tuhan. Maka manusia diberi kehendak bebas untuk secara benar-benar mencintai Allah karena keinginan kita. Maka manusia diciptakan mempunyai kemampuan untuk melawan dosa dan kemampuan manusia untuk bisa gagal. Terserah pada manusia itu sendiri. Maka dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari pun sebenarnya kita sudah diberikan kemampuan untuk menang dari dosa. Tinggal mau apa tidak. Saya terus terang diberkati dengan kalimat ini. Oh iya, saya punya kemampuan untuk melawan dosa. Sehingga ketika saya mengalami suatu godaan, saya tahu Tuhan, saya sudah berikan kemampuan. Saya harus menang. Jadi menang atau kalah, kita mau hidup dalam berkat maupun kutuk, itu adalah pilihan kita sendiri. Takdir itu bukan dalam kehidupan kita.
takdir yang menentukan adalah kita. Kita mau ikut Tuhan atau mau ikut setan. Ya. Nah, maka Adam harus berkembang untuk mencapai kepada keserupaan dengan Allah. Melalui apa? Hubungan pribadinya Adam dengan Allah. Ini akan mencapai pada kualitas keserupaan dengan Allah. Tetapi manusia jatuh dalam dosa, maka keberadaannya tidak sesuai dengan yang kehendak Tuhan. Ketika Adam tidak taat, maka keserupaannya dia tidak punya cara pikir, cara berpandangan seperti Allah. Tapi cara pikir dan cara pandangnya sesuai seperti cara pikir dan cara pandang iblis. Maka disinilah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Kemudian, yang repot adalah begini. Ketika Adam jatuh, dalam Kejadian 5 ayat 3 dikatakan begini. Kejadian 5 ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Artinya Set sudah tidak menurut rupa dan gambar Allah, tapi menurut gambar dan rupa Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Makanya yang namanya dosa keturunan. Maka akhirnya Set tidak mencapai kepada gambar dan rupa Allah. Adam, si sulung, tidak mencapai gambar diri yang dikehendaki oleh Allah, maka manusia kehilangan kemuliaan dan rupa Allah. Ya. Kehilangan kemuliaan Allah artinya adalah kegagalan mencapai kualitas gaya hidup Allah. Ya. Gaya hidup Allah bagaimana? Yaitu sifat, cara pandang, hati nuraninya Allah itu tidak tercapai. Tetapi akhirnya kita mengikuti buah pengetahuan, yaitu seperti yang dunia sudah bangun, yang iblis masuk di dalamnya, bahwa kamu akan berharga ketika kamu kaya, ya, kamu baik, kamu akan dipandang baik. Tujuannya itu hanya untuk dipuji orang. Dan kemudian dalam kehidupan yang ada istiadat yang ada, terbentuklah dalam dunia itu apa? Misalnya orang bekerja ada jenjang karirnya. Dari karyawan biasa, mungkin administrasi, kemudian naik jadi supervisor, kepala bagian, kemudian jadi manajer, menjadi kepala cabang, kemudian ada general manager. Ada jenjang-jenjangnya. Nah, jenjang-jenjang ini mempengaruhi fasilitas hidup. Benar nggak? Misalnya general manager, dia akan diberi mobil Inventaris Innova. Supervisor atau mungkin kepala cabang hanya Avanza, mungkin bawa lagi, mungkin salesman atau administrasi, mungkin dia dapat sepeda motor. Nah, ketika manusia melihat dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari ada jenjang seperti ini, biasa manusia jadi tergerak untuk menginginkan yang terbaik. Disinilah tanpa sadar kita geser. Bukan keserupaan dengan Allah yang kita kejar, tetapi fasilitas, nama, jabatan, pujian, penghormatan. Karena penghormatan general manager beda dengan seorang administrator, sangat berbeda. Inilah yang dibentuk oleh dunia. Nah, maka ketika kita menyadari bahwa gambar diri yang benar bukanlah gambar diri karena jenjang-jenjang itu, karena dunia yang bentuk, tetapi karena keserupaan dengan Allah lebih berharga, maka fokus kita tidak akan menjadi gampang jatuh dan merasa minder atau menjadi terlalu percaya diri. Orang yang di atas sebagai general manager, jangan sombong. Itu kasih karunia dari Tuhan. Engkau mendapatkan talenta, engkau mendapatkan kepandaian yang lebih. Itu semua karena Tuhan. Ya. Nah, kegagalan
salah, inilah yang namanya dosa. Karena dosa dalam bahasa Yunani-nya itu hamartia. Hamartia itu artinya meleset dari sasaran. Nah, ketika saya menyadari ini, saya menyadari bahwa kehidupan saya dari kecil sampai umur 38-40 tahun, saya ternyata hidup di dalam dosa. Kenapa? Saya tidak mencari keserupaan dengan Allah. Saya cari adalah apa? Prestasi kerja saya. Saya akan merasa berharga, merasa dihormati ketika saya punya prestasi kerja. Nah, tanpa disadari kita meleset dari sasaran. Maka jemaat yang dikasih Tuhan, maka kita carilah kualitas gaya hidup Allah. Ya. Oleh karena Adam sudah gagal dalam mencapai gambar diri yang benar, maka diperlukan role model yang baru, gambar diri yang baru, yaitu Yesus. Maka Yesus lahir ke dunia menjadi kakak sulung kita yang kedua. Ya, dia menjadi contoh gaya hidup Allah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita yang sebenarnya. Inilah kekristenan yang sebenarnya. Ya, pemulihan gaya hidup Allah dalam diri manusia. Bagaimana? Apa itu gaya hidup Allah? Ada beberapa poin. Allah itu nggak lepas dari kasih. Allah adalah kasih. Jadi kalau kita misalnya inti dari Allah adalah kasih, artinya apa? Kalau misalnya kita ngomong kopi itu intinya apa? Ya biji kopi. Kalau nggak ada kopinya, misalnya ada gulanya, yaitu air gula, tidak akan bisa disebut kopi. Nah, Allah intinya kasih. Kalau kita hidup tidak di dalam kasih, ya kita sudah tidak mencapai pada kesukaan dengan Allah. Apa itu kasih? Sangat dalam kasih itu, mengampuni, sabar, ya. Kapan kita bicara, kapan kita diam, itu termasuk dalam kasih. Mengandalkan Tuhan, itu termasuk dalam kasih. Semuanya sangat dalam, ya. Kemudian yang kedua, dipimpin oleh Roh. Kita lihat Yesus bergerak kemanapun, dia selalu berdoa. Diawali dengan berdoa. Jam berapa pagi dia selalu mencari waktu untuk berdoa. Setelah memberi makan orang banyak, Yesus menyuruh murid-muridnya, sudah kamu jalan dulu sana. Dia berdoa. Setelah berdoa baru dia mendatangi muridnya dengan jalan di atas air. Dia dipimpin oleh Roh. Dia tidak sekehendaknya menyembuhkan semua orang. Dia hanya menyembuhkan orang buta. Sampai muridnya bertanya, kenapa orang ini buta? Ini orang buta dari lahir karena untuk memuliakan Allah. Jadi Yesus benar-benar hidup yang dipimpin oleh Roh. Dia sama sekali tidak memenuhi dirinya. Coba kalau Yesus mau jadi raja, raja buat bangsa Israel, buat Yesus sangat mudah. Gak usah orasi, gak usah kampanye. Kenapa? Lu dia nyembuhin orang di mana-mana. Orang 5.000 orang dikasih makan tuh baru kepala rumah tangga. Coblosan itu udah menang Yesus tuh. Ya enggak? Nah, tetapi Yesus tidak mau. Dia melihat bahwa tugasnya adalah mati di kayu salib. Dia tetap lakukan itu. Ya. Kemudian, nah, ketika dunia dibangun oleh gambar diri yang salah, Allah menjadi rusak. Ya. Contohnya, sekarang Tuhan itu maha adil. Dia membiarkan Kain pun, keturunan Kain justru hasilnya lebih luar biasa daripada keturunan Set. Set orang yang benar, tetapi dalam kehidupannya justru orang yang luar biasa di keturunan Kain. Artinya orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak mengenal Tuhan pun dapat berkarya dengan luar biasa. Tetapi bagaimana karyanya itu, karena dia tidak mempunyai gambar diri yang benar, karya-karyanya merusak Allah. Contoh sekarang yang waktu itu saya bagikan di kaum muda,
Sekarang ada game-game yang namanya role play, ya, Among Us. Among Us itu gambarnya mata satu loh, hati-hati. Nah, betapa kita orang tua ya, ini selipan nih, bonus buat orang tua. Perhatikan anak-anak kita, dia main game apa? Among Us itu permainannya adalah dari 10 orang secara acak 2 orang itu dipilih menjadi orang jahat. Dan orang jahat itu supaya membunuh yang lain sampai tapi tidak ketahuan oleh yang lain. Itu baru menang. Bayangkan itu dimainkan oleh anak-anak SD yang belum tahu apa-apa. Mengerikan sekali. Ini dikerjakan oleh orang-orang yang gambar dirinya salah. Role play itu menjadi salah satu artis. Ya misalnya K-pop 5, jadi artis yang ini. Nanti di dalam permainan itu dibuat situasi yang ini, jodohkan sama yang ini. Nanti chatting-chattingannya bagaimana? Nah, ini jelas-jelas membuat pergeseran gambar diri yang benar. Dia akan lama-lama dia membayangkan aku artis, aku seperti ini, aku harus cantik, harus begini, harus begini. Nah, efeknya apa? Dalam kehidupan nyata, dia bisa menuntut orang tuanya. Pokoknya saya kalau enggak baju yang mereknya ini saya nggak mau. Kenapa? Artis pakainya kan yang bermerek, yang mahal. Gambar dirinya digeser, diproduksi oleh orang-orang yang gambar dirinya salah. Ini nggak cuma ini, banyak sekali, ya. Kemudian Yesus fokusnya hanya kepada Bapa, fokusnya hanya sama Bapa saja. Apa yang kau kehendaki, dia lakukan. Ketika dia mau disalibkan, dia di Bukit Getsemani. Bukankah dia berdoa, minta supaya apa? Artinya dia punya kehendak untuk dibebaskan, supaya aku nggak disalib. Tapi ketika malaikat turun, memberikan kekuatan, Yesus langsung tahu jawaban Bapa, kamu tetap jalan. Maka Yesus, dia fokus, dia tetap lakukan, dia tetap tahan, mati di kayu salib. Nah, bagaimana kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan? Apakah kita fokus hidup kita kepada Allah? Ataukah fokus kita kepada prestasi kerja? Apakah pada prestasi sekolah? Apakah penampilan kita menjadi hal yang utama? Apakah kita harus menjadi, saya harus buka toko ini, harus buka usaha ini supaya aku dipandang orang? Ataukah kita, aku harus punya mobil ini? Tidak ada yang salah kalau kita pengen sesuatu yang lebih baik. Tidak ada yang salah. Tapi bila itu tidak tercapai, kita tidak menjadi jatuh. Kita tidak menjadi merasa kecewa. Kenapa? Semuanya itu bisa hilang. Marilah kita kembali. Kita melakukan perbuatan baik karena memang itu yang diperintah Allah. Itulah dasar yang benar. Kita mau melakukan segala, kita melayani Tuhan karena untuk memuliakan Allah. Semua dikembalikan kepada kemuliaan Allah. Inilah gambar diri yang benar. Bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita masih suka marah? Kita masih gampang tersinggung? Apakah kita masih tidak sabar? Allah itu adalah kasih. Dalam kehidupannya Dia benar-benar mengampuni orang-orang yang menyakiti dirinya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, baik di online maupun jemaat yang ada di sini, kita kembali kepada kualitas gaya hidup Allah yang harus kita kejar, keserupaan dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bila selama kami hidup ini, kami mengejar keberhargaan yang salah, kami mengejar prestasi kerja, kami membanggakan orang tua kami, pasangan kami, karir kami, status kami, Tuhan, penampilan kami, baik penampilan dalam berpakaian, penampilan dalam berkendaraan, status kami sebagai orang yang dipandang. Ampuni pula bila kami berbuat baik supaya kami dilihat orang baik. Ampuni kami ketika kami mengejar pujian-pujian dari manusia. Bapa, kami mohon ampun. Tapi kami mau berubah, Bapa. Kebenaran firman-Mu sudah dibagikan. Dan kami mohon ini menjadikan hati kami, membuat paradigma kami berubah. Bahwa kami harus mengejar kesetaraan, keserupaan dengan Engkau, ya Allah. Kami tahu kami lemah dan kami tidak mampu. Tapi ketika kami datang kepadamu, kasih-Mu ya Bapa, kasih-Mu memperbaiki kami, memulihkan hati kami. Ketika kami merasa bahwa Engkau yang memiliki kami, Engkau yang mau mengorbankan seluruh kehidupan-Mu, Engkau mau mati untuk kami, itulah keberhargaan kami. Betapa kami berharga, betapa kami mulia, tanpa kami harus menjadi seseorang yang lain. Ketika kami mendengarkan apa kata orang dan itu membuat kami jatuh, membuat kami kecewa, membuat kami marah, ampuni kami. Berikan kepada kami hati-Mu ya Allah, hati yang penuh dengan kasih, hati yang selalu mengampuni orang lain, hati yang selalu sabar dalam menghadapi setiap situasi dan keadaan yang menyesakan hati kami. Ampuni kami, kadang-kadang kami tidak mengandalkan Engkau, tapi kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami lebih berjalan di dalam pikiran kami daripada roh kami. Bawa kami Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Allah. Berikan kepekaan kepada kami, dan biarlah kami terus membangun diri kami supaya kami dapat berdoa dengan dua arah, untuk kami dapat berkomunikasi, kami dapat mendengar suara-Mu, kami dapat mendapatkan tanda-tanda dari Engkau, supaya kami berjalan dipimpin oleh Roh Allah. Ampuni kami bila selama ini fokus kami bukan kepadamu, tapi mulai sekarang Tuhan, fokus kami adalah Allah, memuliakan Allah dalam setiap kehidupan kami, sebagai pengusaha, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengerja, sebagai karyawan, sebagai anak muda, siapapun kami Tuhan, kami mau fokus kepadamu. Engkau yang utama, bukan orang lain, tapi Engkau selalu yang menjadi utama, menjadi pengejaran, menjadi tujuan hidup kami. Seluruh kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika kami memutuskan hidup di dalam kebenaran-Mu, dalam firman-Mu, memang itu tidak mudah Tuhan, kami tahu. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan keteguhan hati untuk kami terus ada di dalamnya. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Tidak hanya berkat secara jasmani, tapi yang terutama adalah berkat rohani. Damai sejahtera, hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, sukacita surgawi akan memenuhi hati kita. Meskipun dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita, kita akan mempunyai ketenangan batin, kebebasan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk kami tidak meleset dari sasaran kami.
Kami tidak geser, kami tidak hidup di dalam dosa, tapi kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Air dalam nama kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan telah berbicara dalam kehidupan kami. Terlebih kami juga berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Kami merindukan Tuhan, lawatan Allah terjadi atas kami. Inilah waktunya gereja Tuhan bersatu bersama-sama ya Tuhan, untuk menyelesaikan visi dan misimu atas dunia ini. Biarkanilah kami merindukan bumi ini dipenuhi oleh kemuliaan melalui kota di mana kami Tuhan menyatakan. Biarkan kami ada di kota Purbalingga ini, terlebih di dalam pemilihan bupati, di dalam pemilihan nanti kelak Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada. Kami juga berdoa biarkan terjadi di dalam damai, sehingga kami berdoa tidak ada seorang yang melakukan akan merusak negara dan bangsa kami. Tetapi kami berdoa ya Tuhan, ampunilah, biarkan untuk sungguh-sungguh kami bersatu bersama Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan. Bahkan kami merindukan bumi ini ya Tuhan dipenuhilah oleh kemuliaan, suasana surga terjadi di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk semua seluruh instansi pemerintah, dari tingkat tinggi sampai yang terendah. Kami berdoa ya Tuhan, jadikan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, melakukan kehendak apa yang Kau inginkan, sehingga untuk rakyat semuanya Tuhan, kami boleh tunduk pada pemerintah dan juga kami mau tunduk kepada Engkau. Oleh karenanya pada saat ini kami berdoa bagi seluruh gereja yang ada. Satukan kami dalam ikatan tali kasih-Mu Tuhan. Kami merindukan terwujudlah, tersusunlah tubuh Kristus yang menjadi satu. Hingga kelak Engkau menyatakan kepala, yaitu dalam tubuh kami sudah tersusun dengan rapi. Oleh karenanya Tuhan, persiapkan seluruh kehidupan kami. Berkati setiap kami, keadaan kami, semuanya Tuhan. Terlebih di dalam penyakit, dalam virus corona ini, biarkan aku tolak kuasa dalam nama Yesus. Dalam penyakit apapun, virus apapun, biarkan saat ini oleh darah Yesus Kristus Tuhan telah menguduskan. Dan yang sakit, mari Bapa, kami merindukan uluran tangan-Mu, dan kami yakin percaya oleh bilur Yesus Kristus segala penyakit apapun Tuhan sudah menyembuhkan. Itulah menjadi janji dan iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan melindungi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini
Jemaat Tuhan dan pemirsa dimanapun kau ada, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarkan apapun yang kau kerjakan, kau lakukan, dibuat Tuhan menjadi berhasil, menjadi beruntung, dan selalu diberkati dalam berkelimpahan. Biarkan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan melimpahkan segala apapun kebutuhan yang kau kerjakan. Biarkan rahmat damai sejahtera Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya.